Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelum UTS ini kita akan membahas terkait dengan pajak penghasilan final. Apa itu pajak penghasilan final? Nanti kita akan bahas dibagi menjadi dua, yaitu pajak PPh pasal 4 ayat 2 dan pasal 15. Apa itu pajak final? Pajak final adalah jenis pajak yang bersifat final, di mana si pembayar pajak tidak lagi dikenakan kewajiban untuk memasukkan objek pajak dan pajak yang bersangkutan ke dalam perhitungan pajak akhir tahun, karena pajak tersebut sudah dianggap rampung, tuntas, atau pasti. Jadi segala yang terkait dalam penghasilan final, baik itu penghasilannya maupun beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan di dalam laporan fiskal atau laporan pajak akhir tahun. Kenapa sih? Apa sih kalau sudah kena final itu? Kenapa sih? Kalau yang segala penghasilan yang sudah dikenakan pajak final itu karena sudah rampung tidak dapat dikreditkan lagi dalam total PPh terutang. Kemudian yang kedua, seperti yang dijelaskan tadi, tidak dapat diperhitungkan di dalam laporan fiskal. Jadi semua biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan. Membahas tentang PPh final pasal 4. Apa aja? Itu ada 4. Berdasarkan aturan pemerintah, PPh final ada 4, kemudian ditambah 1 penghasilan tertentu lainnya. Poin kelima, penghasilan tertentu lainnya diatur dalam PP, peraturan pemerintah. Yang pertama ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian. Ini yang bersifat final. Meskipun penghasilan berupa hadiah itu nantinya kan ada yang tidak final, ada yang tidak final. Namun yang undian, khusus buat undian itu bersifat final. Kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, kemudian transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan usaha jasa konstruksi dan atau bangunan. Kemudian usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur pemerintah. Yang pertama termasuk kategori PPh 4 ayat 2 yaitu bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikat BI. Itu diatur dalam peraturan pemerintah 131 tahun 2000. Itu dikenakan PPh final 20% dari jumlah bruto. Demikian terdapat pengecualian. Yang pertama, jika bunga deposito dan tabungan tersebut tidak melebihi dari 7.500.000. Kemudian yang kedua, yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang di luar negeri di Indonesia. Kemudian yang diterima atau diperoleh dari Dapen yang pendirinya telah disahkan Kemenku. Kemudian yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana kafling siap bangun untuk RS dan RSS, atau rumah susun sederhana untuk dihuni sendiri. Pihak yang memotong itu WPDN, wajib pajak dalam pihak yang dipotong WPDN, wajib pajak dalam negeri, kemudian BUT, kemudian wajib pajak luar negeri.
Pemotongnya yaitu bank atau BI, Bank Indonesia, kemudian Dapen yang telah disahkan Kementerian Keuangan. Nah, yang pertama pajak penghasilan atas bunga obligasi. Apa itu bunga obligasi? Imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Biasanya biasanya obligasi ini berjangka 12 bulan. Obligasi atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Jadi jangka waktunya itu lebih dari 12 bulan atau lebih dari 12 bulan. Ini persentase pajak dikenakan atas bunga obligasi. Nah, buat yang terakhir ini bagian D, dikenakannya itu seperti tarif progresif ya, tapi ini berdasarkan tahun. Untuk tahun 2009, obligasi untuk tahun 2009 sampai 2010 itu 0%. Tapi kalau 2011 sampai 13 itu 5%, selanjutnya 15%. Siapa pemotongnya? Pemotong dari bunga obligasi itu penerbit obligasi atau yang disebut dengan custodian. Kemudian dipotong pada saat jatuh tempo bunga obligasi, diskonto dan diskonto diterima bunga obligasi tanpa bunga pada saat. Nah, kemudian yang kedua ada perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang atau perantara dan atau pembeli. Kemudian pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, yang dikenakan itu penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi itu yang merupakan objek pajak. Kemudian koperasi yang melakukan pembayaran itu subjek pajaknya. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan, anggota koperasi orang pribadi wajib memotong. Pemotongnya maksudnya koperasi yang memotong. Wajib pajaknya itu anggota koperasi yang dipotong. Kemudian pemotongnya adalah koperasi yang melakukan pembayaran. Kemudian objek pajaknya yaitu berupa penghasilan bunga simpanan tersebut. Namun ketentuannya besar PPh yang dipotong itu 0% untuk bunga simpanan sampai dengan 240.000. Namun di atas 240.000 dikenakan PPh atas penghargaan tersebut. Jadi di sini masuk 200 jutanya kena PPh final, 200 juta penghasilan final dikali 25%. Itu kena sekitar 50 juta, kemudian yang 35-nya itu kena tarif progresif PPh pasal 21. Dia masuk golongan kan 35 masih level golongan pertama kan ya, yang kena 5%. Ini untuk pajak atas transaksi penjualan saham di bursa, teman-teman bisa baca. Dibedakan menjadi dua, yaitu bukan saham pendiri dan saham pendiri. Nanti teman-teman bisa baca untuk persentase persyaratan khusus. Kemudian sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedara. Jadi keluarga sedara itu ya 1 derajat ke atas itu sedara ayah ibu, kemudian 1 derajat ke bawah itu anak. Kemudian tarifnya bermacam-macam tergantung dari usaha atau jasa konstruksi tersebut. Nanti teman-teman bisa baca selengkapnya. Itu ada 2%, 3%, 4%, kemudian kalau untuk jasa perencanaan dan pengawasan itu 4%, 6%, itu nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di peraturan
Pemerintah nomor 51 tahun 2008. Jadi ini 10%. Ini sewa tanah bangunan ya. Kalau kendaraan nggak masuk. Khusus untuk tanah dan bangunan. Ini. Kalau kendaraan, harta lainnya dia masuk PPh pasal 23. Yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian nanti teman-teman bisa baca. Ini contoh dari PPh sewa tanah atau bangunan, di mana PT Rental mempunyai rumah, ruko, dan gudang untuk disewakan. Kemudian menyewakan kepada dua penyewa. PT Rental menyewakan kepada dua penyewa, yaitu PT Adil Sejahtera menyewa gudang senilai 95 juta, kemudian Tuan Gendut menyewa rumah senilai 30 juta. Aspek perpajakannya di mana PT Adil Sejahtera selaku penyewa harus memotong PPh final. Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran kepada PT Rental senilai 9,5 juta, yaitu 10% kali bruto. Kemudian bukti potongnya harus diserahkan kepada PT Rental dan menyetorkan pemotongan tersebut serta melaporkan dalam SPT masa. Kemudian Tuan Gendut itu jika dia merupakan objek pajak, maka dia berhak memotong PPh pasal 4 ayat 2 senilai 3 juta kepada PT Rental, kemudian membuatkan juga bukti potongnya, menyetorkan juga sama halnya dengan PT Adil Sejahtera tadi. Namun kalau bukan WPOP yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka PT Rental harus menyetorkan sendiri. PPh final tersebut. Selanjutnya ini PPh penghasilan berupa dividen. PPh penghasilan berupa dividen itu dikenakan tarif yang dikenakan PPh penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu 10% bersifat final. Kemudian pengenaan PPh dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Jadi yang memungut dan memotong itu ya pembayar dividennya. Beda halnya tadi sewa bangunan itu penyewa yang ada penghasilan final pasal 15. Apa itu pajak penghasilan pasal 15? Yaitu PPh yang dihitung dengan norma perhitungan khusus untuk wajib pajak tertentu, di mana pajak dihitung dengan tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto. Tujuannya untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besar PKP bagi golongan WP tertentu tersebut. Jadi pasal 15 ini terkait dengan pelayaran penerbangan luar negeri ataupun dalam negeri. Ini ada tarifnya, teman-teman bisa baca dan bisa lihat sendiri. Untuk pelayaran dalam negeri itu dikenakan PPh 1,2% dari penghasilan bruto. Kemudian penerbangan dalam negeri itu tidak final. Pelayaran yang dalam negeri khusus untuk atas pengangkutan orang barang, khusus untuk pelayaran itu final. Kemudian penerbangan tidak final. Kemudian beda halnya untuk pelayaran dan penerbangan luar negeri yang punya BUT itu final. Jadi yang final itu pelayaran dalam negeri dan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Ini tarifnya. Penghasilan bruto
yang masuk kategori penghasilan bruto. Untuk perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, semua nilai penggantian dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dalam satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Kemudian, untuk penerbangan dalam negeri, seluruh penghasilan dari pengangkutan orang sama ya tadi dari pelabuhan lain di Indonesia, kemudian pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri berdasarkan perjanjian charter. Kemudian perusahaan pelayaran dalam negeri, pelayaran seluruh penghasilan pengangkutan barang termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain dalam Indonesia, kemudian pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia, pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia, pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia. Teman-teman bisa lihat untuk perusahaan penerbangan dalam negeri. Ini contohnya. Oke, thank you. Terima kasih untuk materi PPH final. Selanjutnya jika ada pertanyaan nanti bisa via chat atau via WA, via email atau via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.